Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nuha dengan NIM 2103036032, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Moderasi Beragama, dosen pengampu Dr. Andes Danusiri MAG. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literasi digital di era disrupsi dan post-truth. Generasi milenial lahir setelah zaman informasi terbuka lebar dengan bantuan internet. Kemampuan internet juga mencakup terhadap ekonomi jual beli secara online. Generasi milenial muslim merupakan generasi muda yang beragam Islam, sangat akrab dan berdekatan dengan internet. Generasi milenial muslim menempatkan sumber-sumber di internet merupakan sebuah tempat dalam mengambil ilmu-ilmu dan untuk belajar, sehingga sangat rawan sekali apabila terjadi kesalahan informasi yang nantinya didapatkan melalui internet. Generasi milenial muslim akan menjadi tokoh penting dalam terlibatnya aktif di pergerakan Islami di media sosial. Kegiatan komunikasi dakwah Islam nantinya akan menurunkan nilai-nilai informasi hoaks dan bohong, karena nantinya dalam melakukan penyampaian pesan pastinya akan dicek validasinya terlebih dahulu. Topik yang nantinya dapat disampaikan tentunya berbau kebaruan kondisi saat ini yang sesuai dengan karakteristik generasi milenial, berpikir produktif, positif, percaya diri, kreatif, bersemangat, dan terbiasa dalam menghadapi perubahan, karena kesehariannya dihabiskan lebih banyak porsinya dalam hidup bersama internet, telepon pintarnya yang terhubung dengan internet. Era disruptif adalah era di mana munculnya inovasi yang tidak terlihat dan tidak disadari, bahkan tidak diprediksi oleh organisasi atau lembaga yang mapan sekalipun, sehingga mengganggu tatanan yang sudah ada. Namun demikian, di tengah kondisi tersebut, realitanya kaum intelektual terpolarisasi menjadi dua bentuk: intelektual yang menyelami karir birokratik dan menjadi penyokong negara dalam lingkaran kekuasaannya, dan intelektual yang terbawa arus perenggingan universitas dalam kosmopolitanisme pendidikan global, sehingga kehidupan akademik terfokus untuk membuat paper atau makalah yang terindeks global. Sejarah post-truth. Hartono dalam era post-truth melawan hoax dengan mengatakan bahwa menurut Kamus Oxford, istilah post-truth digunakan untuk pertama kali pada tahun 1992. Steve Tesi adalah seorang penulis yang menggunakan istilah post-truth pada majalah The Nation. Tesi menceritakan kasus perang Teluk dan kasus Iran dengan menekankan bahwa sebagai manusia kita bebas dan mempunyai kebebasan dalam menentukan bahwa kita ingin hidup di dunia post-truth. Sedangkan fenomena post-truth di Indonesia menjadi sangat hangat pada saat pemilihan gubernur ibu kota Jakarta pada akhir tahun 2016 hingga bulan April 2017. Era post-truth di mana tanpa disadari manusia hidup dalam bayang-bayang yang dianggap nyata namun sebenarnya maya, realitas yang dianggap benar namun sebenarnya sebuah kebohongan. Mengutip teori hiperrealitas Jean Baudrillard dalam Simulations, bahwa manusia hidup dalam simulakra, situasi simulasi berupa gambar, citra, dan penanda yang menggantikan realitas pengalaman. Padahal gambar, citra maupun penanda bukanlah kenyataan. Sebenarnya identitas dan citra diri menjadi hal yang utama, dan orang rela meniru bahkan membeli apapun demi mendapatkan identitas dalam ruang digital, sebuah realitas identitas maya seperti yang disaksikannya dalam layar smartphone. Pengertian post-truth. Secara etimologi, post-truth berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris. Kata post merupakan bentuk grafik dari kata after yang memiliki arti setelah atau pasca. Sedangkan kata truth adalah bentuk kata benda dari kata sifat true. Truth memiliki arti quality or state of being true, atau kualitas atau keadaan yang benar. Jika disatukan, post-truth memiliki arti pasca kebenaran. Kemudian disebut era post-truth atau era pasca kebenaran karena dalam rentang masa ini penggunaan akal yang melandasi kebenaran dan pengamatan fakta sebagai basis pengukuran objektivitas seakan-akan tak penting dalam mempengaruhi opini, pemikiran maupun perilaku publik. Basis pengukuran objektivitas seakan-akan tak penting dalam mempengaruhi opini, pemikiran maupun perilaku publik
Menurut Kamus Oxford, post-truth diartikan sebagai istilah yang berhubungan dengan situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibanding fakta-fakta yang objektif. Keyes dalam Kapolkas mengatakan bahwa post-truth adalah hilangnya batas antara kebohongan dan kebenaran dalam fenomena post-truth. Kebenaran adalah soal penegasan berita bohong sekalipun dapat dipercaya oleh publik ketika dikatakan secara berulang kali. Menurut Fahrudin Faiz, ada 7 akar kelahiran post-truth, yaitu 1. Manusia suka pandangan baru. Kebutuhan akan dukungan eksistensi pribadi seringkali membuat manusia mencari dukungan penguat bagi identitasnya meski bersifat basa-basi dengan cara palsu dan bohong. 2. Media. Kebutuhan meningkatkan rating, klik-klik, penambahan followers, dan profit membuat media yang cenderung kapitalis. 3. Komodifikasi, yaitu membiniskan segala sesuatu atau menjadikannya komoditas. 4. Kemajuan teknologi tidak diiringi adaptasi dari masyarakat maupun pemerintah. Pesatnya laju teknologi tidak diimbangi peningkatan kecerdasan sosial. 5. Pragmatisme yang berorientasi hasil jangka pendek, cara-cara instan untuk segera mencapai apa yang diinginkan menyebabkan pembenaran melakukan tindakan-tindakan curang. 6. Karakter masyarakat yang gampang kaget. Fahrudin Faiz mengistilahkan dengan masyarakat epilepsi, suka dengan hal-hal sensasional, bombastis, dan berebut menjadi penyebar informasi tercepat dalam komunitasnya. Seringkali tanpa dikaji apapun berita sensasional langsung di-share, padahal berita tersebut adalah kebohongan. 7. Populisme. Dalam politik praktis berupa sekadar retorika untuk mendapatkan simpati masyarakat. Banyak sekali janji indah dan kesan-kesan yang digaungkan dengan dalil demi rakyat atau membela umat. Dampak post-truth. Bila tidak dikendalikan, post-truth akan menjadi sangat berbahaya karena kebohongan yang tersistematik justru mendapat dukungan yang besar karena dianggap benar. Dalam hal ini, siapapun bisa dengan mudah menjadi kambing hitam dari bawah yang disengaja diciptakan, karena bila opini publik sudah tersuci oleh doktrin yang salah, maka dengan mudah akan menganggap benar kesalahan yang dilontarkan. Di dalam Islam sudah jelas bahwa menyebarkan hoax itu adalah perbuatan dosa besar yang akan merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Hoax menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan, kerugian, dan mengganggu keamanan baik di dunia nyata maupun dunia maya. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 105. Bismillahirrohmanirrohim. Innama yaftaril kadibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Terjemahan, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Hadis tentang akibat berbohong. Hadasana Utsman bin Abi Syaibah, hadasana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Abdillah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna sidqan wa innal kidba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa inna rajula la yasduqu hatta yutaba indallahi kadzaba. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami dari Mansur dari Abu Wa'il dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang berdusta. Riwayat Bukhari. Ciri utama dari politik pasca kebenaran oleh A.G. Eka Winats Purjanta. Adapun ciri utama dari politik pasca kebenaran antara lain: 1. Mengadu-adu masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional. 2. Mengabaikan data dan fakta. 3. Mengutamakan dan menyebarkan berita yang
belum tentu kebenarannya atau palsu. 4. Menggabungkan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang jauh dari pembuktian ilmiah. 5. Mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu. Dan 6. Memoles ketidakjujuran dalam membuat opini publik untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terpisah dalam peradaban dunia maya. Ciri-ciri tersebut merupakan eksemplar gejala postur dalam ruang politik. Pertentangan politik dengan segala dinamikanya menimbulkan kemungkinan masih terdapat siasat lain yang menjadi bagian dari ciri politik pasca kebenaran. Secara historis, dalam konteks universal, fenomena dan genealogi postur memiliki jejak yang panjang dan beragam. Banyak pihak yang mengaitkan fenomena postur dengan kontestasi politik Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Donald Trump dan isu keluarnya Inggris rakyat dari Uni Eropa. Namun di sisi lain terdapat juga anggapan bahwa istilah postur pertama kali digunakan oleh penulis Serbia dalam sebuah esai tahun 1999 tentang skandal Iran Kontra dan Perang Teluk. Terlepas dari persoalan sumber asalnya, jika dicermati kedua sejarah tersebut merupakan peristiwa politik, sehingga dalam dimensi historis kemunculan postur juga berkaitan dengan sebuah fenomena politik. Pertautan antara politik dan postur kiranya dapat dipahami sebagai hubungan yang menyertai. Politik merupakan medan atau wadah bagi kemunculan postur, karena itu tidak dapat dipahami sebagai sebuah kepaduan dalam jagat kehidupan yang lebih luas. Postur tidak hanya muncul dalam momen-momen politik, ia dapat berada dan menjalar pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Peran hukum di era post-truth. Fenomena post-truth telah mengakibatkan gejolak dalam dinamika sosial politik. Mulanya perdebatan terkait pilihan politik hanya berada pada dunia maya atau cyberspace, namun akhirnya meluber pada realitas sosial. Mulai terjadi segregasi di masyarakat, diskriminasi, persekusi, dan segala bentuk penindasan menjadi bagian dari kontestasi politik. Problematika tersebut tidak terlepas dari akibat maraknya produksi kebohongan di masyarakat. Dalam menghadapi era post-truth, hukum dapat berperan antaranya untuk pertama, sebagai sistem kontrol. Hukum dapat mengatur laku interaksi sosial. Kedua, hukum berfungsi sebagai penyelesaian konflik atau sengketa. Ketiga, hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.